Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal, yang karenanya kita masih bisa merasakan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat sehat dan nikmat iman. Dan juga salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan kepada pengikutnya yang teguh, yang terus berpegang teguh pada sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang semoga diberkahi ini, saya akan memberitakan kepada kalian tentang rukun-rukun Islam, iman dan ihsan, yang dimana dihadiskan an Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumun idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadih thiyab shadidu sawadi sa'a la yura alaihi athar safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafaihi ala fakidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fakhbirni 'anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fakhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fakhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa anta hufata wa ta'ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma talak falabithtu maliya. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rahul Muslim. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu juga, ia berkata, pada suatu hari kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang bepergian, dan tidak ada seseorang pun dari kita yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam adalah Anda bersyahadat, Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disesembahi dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Dan Anda mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika kamu mampu mengadakan perjalanan ke sana." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Kami heran kepadanya. Dia bertanya sekaligus membenarkannya. Lelaki itu berkata, "Kabarkan aku tentang iman."
Beliau Nabi menjawab, Anda beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lelaki itu menjawab, engkau benar. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, Anda menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah engkau melihat Allah. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dia berkata lagi, kabarkan aku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dia berkata, kabarkan lagi kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, jika seorang budak melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan pengembala kambing saling bermegah-megahan meninggikan bangunan. Kemudian lelaki itu pergi. Aku diam sejenak, lalu beliau bersabda, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau menjawab, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Dari situ, di hadis itu dijelaskan tentang Islam, iman dan ihsan, dan salah satu tanda kiamat. Terutama Islam terbangun atas 5 fondasi, yang dimana di hadis lain disebutkan An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu 'alal khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjil bait wa shaumi Ramadan. Riwayat Bukhari. Yang dimana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam terdiri dari 5 fondasi. Bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya, lalu mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Dari situ berarti jika engkau mengaku Islam, maka laksanakanlah fondasi-fondasi itu. Kecuali yang haji itu jika engkau mampu, maka laksanakanlah, karena sesungguhnya itu adalah hal yang wajib. Dan juga iman adalah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan juga dalam hadis lain bahwa iman memiliki banyak cabangnya, lebih dari 60. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu terdiri dari 60 lebih cabang, dan malu adalah salah satu cabangnya. Itu menandakan bahwa iman lebih banyak, sangat banyak cabangnya. Dan di hadis lain an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dalam hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Itu menandakan bahwa iman ada yang lemah dan ada yang kuat. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Dan juga yang terakhir adalah ihsan. Saat Jibril bertanya, fa'akbirni anil ihsan, qala Rasulullah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anda menyembah Allah seolah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Itulah ihsan. Jika engkau sudah menyembahnya seolah-olah engkau melihatnya, maka engkaulah adalah muhsinin. Dan juga di sini Jibril bertanya tentang hari kiamat, tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan majikannya. Wa antal hufata Allah ta'ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, mengembala kambing, saling
megah-megahan meninggikan bangunan. Itu bukan berarti hanya satu-satunya tanda hari kiamat, karena sesungguhnya tanda hari kiamat sangat banyak. Ratusan itu tanda-tanda kecil yang sangat amat banyak. Dan di hadis lain bahwa Rasulullah mengabarkan ada 10 tanda hari kiamat. Yang diantaranya adalah Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, dan 3 pembenaran bumi, dan lain-lainnya. Karena sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat itu sangat amat banyak. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tentang Islam, iman, dan ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan jika ada kesalahan kata. Hadza minni, hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.